A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matin katsirah allati biha na'buduhu wa nastaghfiruh wa nahmaduhu wa nasta'inuhu summa nas'alullah al-azim an nu'tiyana khairan ala ma uhibbu dhalikal khair insyaallah. Wa amma ba'du fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat wa bil khusus jamaah Majlis Taklim Aisyah dan Majlis Taklim Sadira yang semoga Allah berikan keberkahan dunia dan akhirat. Alhamdulillah, izin Allah kita dikumpulkan kembali oleh Allah di gedung pertemuan Dharma Wangsa di tempat Sisesa yang semoga Allah selalu berikan keberkahan buat tempat yang dibacakan Quran, sunnah dikumandangkan, dan Allah akan turunkan malaikat dan dijaga oleh para malaikat insyaallah. Tiap jamaah Allah muliakan, usikum wa nafsi bitaqwallah. Diri ini berwasiat buat diri pribadi dan jamaah sekalian untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah. Kita sedang mengkaji lanjutan kajian tentang perjalanan kehidupan manusia, yang tentunya nanti kalau kita sudah tahu bahwa memang hidup ini adalah perjalanan, kita mesti memiliki solusi untuk mengetahui bahwa yang namanya perjalanan itu pasti selalu ada ujian. Maka Nabi mengatakan as-safar qit'atun minal azab. Yang namanya perjalanan safar itu bagian dari azab. Ya, jadi orang sedang menjalani hidup ini jangan menganggap bahwa ini kayak di sorga. Kalau hidup kita gampang-gampang saja, ngerinya wa fil akhirati adzabun sadid. Tinggal azab yang pedih doang yang kita rasakan nantinya. Bukan berarti kita nggak pengen hidup ini tenang-tenang, tidak. Karena insya Allah pada setiap masalah yang kita hadapi dalam hidup ini selalu menemukan jalan kalau di atas kebenaran yang ada, gitu ya. Makanya mungkin 2 kali perjumpaan kita ini menekankan tentang perjalanan hidup manusia. Nanti ke depan kita akan coba bahas tentang harus bagaimana kita di dunia ini, gitulah. Kalau sudah tahu ini perjalanan, sempat diingatkan bahwa kalau memang hidup ini perjalanan menuju 2 tempat yang namanya surga atau neraka. Surga itu dimiliki karena kebaikan dalam perjalanan yang dilakukan. Seperti kebalikannya, neraka itu pun dimasuki karena kemaksiatan yang dirutinkan dalam perjalanan. Makanya fase dan tahapan dibukukan oleh ulama supaya kita nih nggak terjebak dalam kesalahan yang kita rutinkan. Ada sebuah syair yang dibaca oleh Ibnu Qayyim dalam kitabnya Ad-Dawa Dawa. Beliau mengatakan nasilud dzunub ila dzunub wa nartaji darajal jinan ladan na'imil khalid walaqad alimna anal abawaini akhraja min malakutihil a'la bidambin wahid. Ada syair namanya syairul juhala. Syair itu kata-kata yang dibuat indah, tapi jangan dibilang musik ya, beda nih. Nasilud dzunub ila dzunub. Kita ini orang yang suka nyambung dosa. Akuin aja, di rumah ngomel gak ada juntrungannya.
kajian kemana-mana rutin. Ustadz mana yang nggak dikenal? Tapi kerjaannya ngebentak laki mulu kalau di rumah, betul. Ya udah, nggak usah angkat tangan, paham dah ya. Kita ini orang yang suka nyambung dosa. Sama anak ribut, ya, sama tetangga nggak tegor-tegoran, sama mertua nggak akur, nyambung terus dosa kita itu. Nartaji darajal jinan lada naimil khalid. Tapi di setelah kita berbuat maksiat, kita selalu minta sama Allah derajat penghuni sorga. Ya, kebayang nggak? Dosa kita rutinin, tapi sekalinya minta sorga. Berat banget dah, ada power of mak-mak benar-benar dah ya. Sampai Tuhan pun dilobi dengan dosa pengen ke sorga. Kata Ibnu Qayyim, annal abawaini akhraja min malakutihil a'la bidambin wahid. Sekedar info, kata Ibnu Qayyim, bapakmu, kakekmu, asal mulamu Adam itu loh. Adam alaihissalam pernah di sorga. Akhraja min malakutihil a'la bidambin wahid. Dikeluarkan dari sorga karena sebuah dosa. Adam di sorga, keluar dari sorga karena sebuah dosa. Dosanya apa? Makan buah kurma. Satu dosa ngeluarin Adam dari lah, kita kolektor dosa ngimpi masuk surga. Ini hadis bilang sairul juhala nih. Kalau paham nih hadis, orang langsung kayak juhala, kayak orang gila langsung gitu. Iya ya. Yang dosanya satu aja dikeluarin dari surga, lah kita bejibun. Dosa kita numpuk, ngerong-ngerong Tuhan pengen masuk ke surga, romannya susah. Ya. Kayak ibu pengen anak besok nih ulangan, yang musim ulangan anaknya, minta biar pinter, tapi ibu nggak nyuruh dia belajar, ya susah. Itu sama juga ibu ngedoain, ya Allah mudah-mudahan dia selamat waktu nyontek, gitu lah. Belajar enggak didoain bisa, gimana caranya? Nggak ada hukum sebab akibat. Ya, kita pengen sesuatu yang ada ya dengan cara tentunya, gitu. Nah, dalam perjumpaan kita yang kedua ini ingin saya tekankan sebelum saya masuk kepada pilihan buku nanti bagaimana hidup di dunia. Kita ini ada riwayat dari Nabi, dari sahabat Abu Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud. Hadis Arba'in sini sebenarnya ini. Ada, kalau suka baca hadis Arba'in ada hadis ini. Dikatakan bahwa haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa shadiqul masduq. Kata Abdullah bin Mas'ud, pernah ngomong sama kami Rasulullah shadiqul masduq, orang yang dibenarkan. Inna ahadakum, kata Nabi, yujma'u khalquhu fi batni ummi arba'ina yawman nutfah. Kalian diinformasikan sama Nabi, kata Nabi, bahwa sesungguhnya setiap kalian, inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummi arba'ina yawman nutfah. Setiap kalian itu dikumpulkan dengan fase. Yang pertama, arba'ina yawman fi batni ummi, 40 hari pertama dalam perut ibunya. Nutfah, dalam bentuk nutfah, atau kalau bahasa kita sperma. Baik sperma itu diterjemahkan sperma laki-laki maupun ovum, apa zat telur perempuan. Zat telur perempuan itu ya. Nutfah. Summa yakunu 'alaqah mislu dzalik. Kemudian di 40 fase berikutnya dibuatlah seperti alaqah. Alaqah itu segumpal darah. Alaqah menjadi setetes darah selama 40 hari. Kemudian summa yakunu 'alaqah mislu dzalik, summa yakunu mudghah. Mudghah ini berbentuk sudah daging keras gitu ya. Summa yursalullahu ilaihil malak. Setelah itu dikirimkanlah malaikat. Ya, dikirimkanlah malaikat. Fayanfuhu fihi ruh wa yumaru bi arba'i kalimat.
Setelah itu di 40 hari yang ketiga dikirimlah malaikat. Yursalu alaihil malak wa yuktabu bi arba'i kalimat, dan ditetapkan 4 ketetapan atau 4 kalimat. Yang fokus nih Bu, masih awal soalnya nih ya. Ibu ngobrol dikit lewat sudah ya. Yang fokus, nanti kalau nggak paham tanya. Ya, selesaikan dulu obrolannya supaya nyambung. Karena dasar banget ini. Nanti kalau udah nyambung mau ngobrol terserah deh. Saya cuma khawatir takut ibu nggak fokus, udah datang jauh-jauh, pulang anak nanya tadi kajian isi sesa apa yang dibahas, Allahu alam. Capek deh ya. Yang fokus makanya nih ya, supaya nanti nyambung. Ya, jadi ada fase di mana Allah ini menciptakan manusia 40 hari 3 kali. 40 hari pertama itu dikatakan nutfah. Ya, 40 hari berikutnya ini disebut alaqah. 40 hari berikutnya disebut mudghah. Ya, kalau nutfah sperma laki maupun ovumnya perempuan. Kemudian nutfah bercampur tuh sperma dan ovum menjadi segumpal darah kecil, setetes yang namanya alaqah. Ada flek, kalau diperiksa USG itu ada fleknya tuh, campur tuh. Kemudian di 40 hari berikutnya dibentuklah mudghah. Mudghah itu segumpal darah yang kemudian bertahap sampai usia 4 bulan 10 hari berbentuk manusia. Di usia 4 bulan 10 hari itulah yursalu alaihil malak, diutuslah malaikat. Ya, makanya baik kalau udah 40 hari yang ketiga, udah 4 bulan, kalaupun dia keguguran, tetap hukumnya hukum mayit, orang hidup. Karena sudah punya nyawa. Yursalu alaihil malak wa yulfahu fihi ruh, ditiupkan ruh. Ketika ruh sudah ditiupkan, wa yuktabu bi arba'i kalimat, ditetapkan 4 kalimat. Ketetapan bikat birizki, ditetapkan rezekinya. Wa ajalihi, ajalnya. Wa amalihi, perbuatannya, kerjaannya. Sakiyun au sa'idun, hikmahnya dalam nih. Bikat birizki, yang pertama apa namanya? Rezeki. Yang kedua ajal. Yang ketiga amal. 1, 3 kayak mirip padahal beda. Yang pertama rezeki, yang ketiga kerjaan. Ternyata kerjaan itu bukan rezeki, beda lagi nanti. Karena tidak setiap orang punya kerjaan, tapi setiap orang punya rezeki. Nanti bahasnya gitu. Ya. Nah, kalau rezeki ini tentu bertaut kata dengan Allah Ar-Razzaq. Kalau kerjaan ini kurang lebih tetap Allah yang memberikan, cuma ada hukum sebab akibat. Tidak semua orang punya kerjaan, tapi setiap orang punya rezeki. Ya. Cuma kalau pengen rezekinya berkualitas, ya kerja yang halal. Nanti ada pengkhususan lah. Makanya jangan heran anak pedagang yang jujur, anak petani yang berkeringat bisa jadi orang hebat. Sementara anak pejabat yang duitnya gampang, tapi kan duit jin dimakan setan. Betul? Gampang dapat, gampang hilang. Ya dulu waktu belum ngajar kayak sekarang, umur masih di bawah 25, saya tuh kerjanya keliling kemana-mana. Sampai terlambat nikah karena senang keliling gitu ya. Suka sekali datang ke beberapa kampung, pengen ngebuktiin yang kita pelajari gitu loh. Bener loh. Itu kita kalau tinggal di kampung-kampung itu kalau makan bareng mereka itu nasi sepiring mentung cuma sambal, garam sama ikan doang gitu, lalapan paling. Itu kalau kita bawa ke ahli gizi, suruh lihat pakai mikroskop gitu. Kayaknya iya, nyaris banyakan ampas ketimbang gizi gitu loh. Lain sama orang-orang kota lah yang sudah tahu cara makan yang baik tuh gimana ya.
Udah bukan lagi 4 sehat 5 sempurna, 4 sehat 5 ajib. Enak banget bagi kafe si Sesa gini, waduh ya. Makanannya Masya Allah semua. Tapi makanan orang kampung yang mungkin tidak sesehat makanan orang kota ya, secara ilmu gizi ya, wallahu a'lam bishawab ya. Itu membuat anak-anak mereka banyak yang dapat beasiswa karena kepandaiannya. Malah anak-anak kota yang sudah makanan yang pas sehat 5 ajib tadi ya, belum lagi vitaminnya, suplemennya, gurunya dipanggil buat ngelesin nih anak, udah nggak layak bodoh dah ya. Tapi rapotnya, kalau masalah ngambil rapot nih, ibu bapaknya suruh-suruhan sama mama aja, mama kan madrasahnya mah. Iya. Kata suaminya begitu. Kata mamanya, tapi kan itu anak kamu. Wah. Saking pada malu lihat rapotnya pada merah-merah kan gitu ya. Ya kok bisa begitu Ustaz? Ya wallahu a'lam bishawab. Karena Allah yang ngatur, Allah yang ngatur. Makanya ilmu itu cahaya Allah. Cahaya Allah nggak mungkin datang ke orang yang bermaksiat. Ya indahnya Islam ini mengukur ilmu itu bukan dengan akademik. Ya kadang-kadang Allah titipkan ilmu sama orang tua kita yang sekolahnya nggak setinggi kita anaknya. Tapi kalau orang tua kita ngomong pakai ilmu, dengerin. Makasih mah udah nasihatin, makasih mah. Walaupun sekolahnya tinggian kita. Ya karena ilmu itu titipan Allah. Ya, kalau enggak kita jadi sombong nanti. Orang tua kita ngingetin, mama ngomong kayak gitu, emang mama aku sekolah tinggian mana? Dia nggak boleh gitu. Makasih dikasih masukan, ya begitu. Ungzur maqala walat tangzur man. Kata Nabi, lihat yang disampaikan, jangan lihat siapa yang menyampaikan. Ya ini hari gini nih orang kadang-kadang kalau diingetin sama orang yang nggak tinggi sekolahnya nggak gampang mau denger. Padahal nasihatnya bagus. Ini firman Allah, ini sabda Rasul, ini sahabat lakukan sudah syariat. Cuma ya karena kesombongan nggak gampang menerima nasihat. Jadi dijelaskan di situ bikat birizki, ditentukanlah yang pertama rezeki. Wa ajalihi, ajal, batas waktunya. Likulli syai'in ajal. Semua punya batas waktu, semua fana. Tidak ada yang kekal di muka bumi ini. Wa amalihi, pekerjaan, aktivitas dunianya. Sakiyun au sa'idun, tertolong atau tidak. Sakiyun au sa'idun. Nah baru nanti itu dia lahir dalam kondisi takdirnya telah ditentukan. Makanya ada riwayat yang mengatakan innallaha qaddara maqadiral khalaiq qabla ayyahluqas samawati wal ard bi khamsina alfasana. Allah tuh telah takdirkan hidup manusia itu sebelum dia dilahirkan, bahkan sebelum bumi diciptakan, 50.000 tahun sebelum tercipta langit dan bumi. Jadi ke depan udah ditentuin sama Allah, apa yang mesti kita khawatirin? Ya Allah, besok kita makan apa ya? Ya ilah makan apa? Emang orang mana? Orang negeri plus 62, ya beras, nasi makan. Kayak orang mana besok makan apa? Kayak ketakutan berlebihan. Nanti kalau pemimpinnya dia mati dah. Agak ada yang mati tuh biasa aja gitu. Ya, karena ketakutan yang dibuat-buat. Kita punya Allah. Ini bahasan kita ini mau ngingetin kita ini punya Allah. Ada proses dalam perjalanan hidup ini yang harus kita pahami. Dijelaskan, kita pernah kumpul di alam roh. Waktu belum dimasukin ke rahim ibu kita, ya dalam bentuk mudghah tadi, kan ruhnya itu kan masuk ketika sudah berbentuk bayi, baru masuk. Karena kalau belum sempurna nggak bakal ditiupin. Kelihatan hidung, mata, mulut, kuping, dipastiin ini tali USB-nya nyambung ke pusar ibunya gitu ya. Ya kan tali USB kita ada bekasnya semua kan, supaya jangan lupa sama orang tua. Tuh ada bekas di perut tuh, ente pernah numpang hidup, numpang transfer makanan minuman. Ya makanya orang tua tuh masya Allah, apalagi ibu itu kasih ibu sepanjang zaman, sepanjang masa, kasih ayah sepanjang jalan, kasih anak sepanjang dalam. Kan saya sampaikan beberapa kajian dari kemarin tuh, saya paling pegel kalau sama anak sekarang, ibunya lagi sakit bukan ditengokin malah dikirimin WA, mama sakit, siapa kila?
Ya betul, memang orang sakit safakila, betul. Coba temuin, pegang tangan mama sakit mah, ya Allah mah safakila mah ya, mau apa? Dihibur. Ditengokin kagak di WA doang. Emaknya lagi burem matanya. Dia ngomong apa nih? Tuh mah kata safakila. Safakila doang. Jawab, sapa lu, kata gitu. Orang tua sakit safakila. Temuin orang tua itu kadang-kadang nggak dikasih obat juga sembuh kalau ditemuin, ya. Berapa banyak orang yang sakit masuk UGD belum sempat disuntik udah sehat, udah takut sama rumah sakit. Berapa banyak orang tuh sakit udah nggak ada yang dimakan karena keluarganya semua yang ngumpul pada sehat, betul? Ya Allah Ustaz, ntar kalau saya sakit anak-anak makan apa ya? Tenang Pak, tenang. Bapak nggak lihat tuh yang sakit nggak kerja, buah-buahannya banyak, rotinya banyak. Waktu dia sehat nggak bisa beli gitu-gituan. Sakit dulu baru banyak macam-macam. Itu namanya Allah yang ngasih rezeki. Ya lagi anak-anak udah kelewatan sih kalau emaknya sakit sih. Nunggu emaknya sakit baru dibawain bika Ambon Holland Bakery, bawa roti macam-macam, roti mestik. Kata emaknya kemarin lagi sehat tuh nggak ada yang bawa sama sekali. Udah sakit dibawain begini siapa yang mau makan, enek betul lah. Akhirnya yang cabi yang nungguin emaknya, ngunyah mulu di pojokan begini. Jadi kayak kalau bercanda sama tukang-tukang buku yang suka dagang di kajian Ustadz nih, ini kayak begini mirip nih. Tuhan yang nyembuhin, dokter yang dibayar. Ustadz yang ngajar, lu yang untung, betul gak lu? Mirip gak? Mirip. Sama nih, emaknya yang sakit, yang nungguin bedong. Tuh kayak hamster ngemil mulu ya. Alam roh, kita dikumpulin di alam roh. Di situ nanti ada dalil mengatakan, alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Bukankah aku Tuhan kalian, kata Allah, di alam ruh sama semua nih. Belum jelas turunnya laki perempuan, belum jelas. Alastu bi rabbikum, kita nyaut qalu bala syahidna. Bukankah aku Rob kalian? Allah bilang, "Na'am bala syahidna, kami bersaksi." Allah pakai bahasa alastu bi rabbikum, Rabb ya rubu, yang mencipta dengan proses. Kamu akan mengakui kalau aku nih Allah Robnya kalian. Rob itu nama Allah, Rabb ya rubu artinya yang mencipta dengan proses. Harusnya nanti kalau hidup ini sudah berjalan, kamu harus tahu rububiyahnya Allah. Allah yang menghidupkan, Allah yang mematikan, Allah yang kasih rezeki, Allah yang jamin kamu. Di mana rezeki Allah yang tanggung, nggak usah khawatir. Allahu khaliqu kulla syai' wa huwa ala kulli syai'in wakil. Allah yang mencipta, Allah yang mencukupi. Nggak usah khawatir sudah. Dulu waktu kita masih sendiri berasa susah nyari makan. Ya kata Allah, nikah. Wa angkil ayyama minkum wassolihina min ibadikum wa imaikum iyakunu fuqara yughnihimullah min fadli. Nikah ini orang yang udah pantas nikah, nikahin. Kalau betul cara nikahnya, Allah bikin orang-orang yang nikah tersebut jadi orang yang kaya insyaallah. Iyakunu fuqara, kalaupun dia fakir, yughnihimullah min fadli. Allah bakal kayain dia dengan keutamaan. Allah nggak jamin harta berlebihan, cuma cukup. Terbukti hidup sendiri kerjaan belum bagus, pas nikah punya kerjaan. Zaman sendiri nggak punya motor, nggak punya mobil, apalagi pas sudah nikah ada aja jalannya punya motor, punya mobil. Malah punya rumah, malah bisa beli makanan tiap hari, tambah anak tambah rezeki. Karena memang Allah yang jamin, Allah yang jamin, dan nggak boleh kita seuzon sama Allah. Ya Allah, kita sendiri aja susah suruh kawin, mau kasih makan apa anak orang? Ya lihat aja asalnya mana. Kalau asalnya plus 62 sih kasih nasi, mau kasih apa lagi? Bingung ngasih makan orang. Nanti Allah yang ngasih. Bahasa Allah itu nahnu narzukukum wa iyyahum. Kami kasih rezeki sama kamu tuh buat mereka. Apalagi kamu laki-laki, walaupun nanti istrimu itu kaya, punya restoran, atau kaya punya garmen, punya baju sendiri gitu ya, tetap
antut imuha idza ta'imta wa antal basu idza labista. Kamu tetap kasih makan. Ya, kamu tetap beliin dia baju. Walaupun dia punya restoran, dia punya garment lah istilahnya. Tetap kewajiban laki-laki memberikan nafkah, makan dan pakaian. Penting banget itu. Antut imuha idza ta'imta wa antal idza labista. Kenapa? Karena bahasa Allah, nahnu narzukukum wa iyahum. Kami cuma titipin rezeki sama kamu buat mereka. Disitulah Nabi bilang, jauhkan calon suami yang bakhil dan suka memukul, yang hilang akhlak yang mulia. Jangan nikah dengan 3 laki-laki yang punya karakter ini. 1 yang akhlaknya buruk. Yang akhlaknya buruk jangan. Yang kedua, yang suka mukul. Yang suka megang, kalau zaman Nabi yang suka megang kayu di pundaknya. Yang ketiga, jangan nikah sama laki-laki yang bakhil. Nasib dah, dapat 3 nasib udah. Kebayang tiap hari ketemu mulu sama dia ya. Nggak ada keutamaannya. Cari yang akhlaknya baik. Ukurannya apa? Khiyarukum linisaikum. Kalau pengen lihat akhlak seorang laki-laki yang baik atau tidak, lihat hubungan dia sama mamanya. Itu yang pertama. Lihat hubungan dia sama adik kakak perempuannya. Lihat hubungan dia sama anak perempuannya, ya, atau dengan istrinya. Lihat hubungannya. Mungkin dia masih beristri atau dia sudah berpisah karena kematian. Tapi lihatlah hubungan dia dengan wanita baik, dia punya akhlak yang baik. Kenapa? Karena ukurannya perempuan kan tulang rusuk yang bengkok. Dipaksa lurus pasti patah. Kalau ada laki menyiapkan maklum tulang rusuk itu pasti bengkok, nggak mungkin lurus. Bagus. Masya Allah, ya. Ukurnya begitu, khiyarukum linisaikum. Ya, nanti perempuan ada tersendiri pilihannya. Cuma karena memang ini bahasa perempuan, kita kasih bayangan laki-lakinya seperti itu gitu ya. Disitulah kita maklum di zaman Nabi, di zaman sahabat, beda perempuan dulu sama perempuan sekarang. Kalau perempuan dulu di zaman Nabi, di zaman sahabat-sahabat, tapi zaman tabiin, mereka orang yang nggak spekulasi. Hari gini nggak bisa dipraktekkan, susah. Kalau dulu betul-betul perempuan itu lebih suka dilamar untuk jadi yang kedua dan seterusnya. Alasannya kenapa? Karena dia ngelihat ini laki betul nggak? Oh, dia udah nikah, oh baik ya sama istrinya, sama mertuanya, masya Allah, ya Allah, sama anak-anaknya. Nah aku mau nih sama yang kayak gini, baru mau. Nggak spekulasi. Kalau sekarang kan biarin deh, biar belum jelas juga, yang penting keren gitu kan. Ya mentok-mentok kita hulu dah gitu ya. Akhirnya sekarang peningkatan perceraian di KUA itu kan tinggi banget, masya Allah. 87% perceraian, 13% pernikahan. Dan 87% itu, ya, 90%-nya perempuan khulu, nuntut suaminya cerai. Ini di datanya seperti itu gitu loh. Kenapa? Karena tadi tidak ada ilmu ketika memilih orang yang ingin meminang dirinya. Ya, dianggap hal biasa. Padahal tidak ada tujuan nikah untuk bercerai. Cerai itu solusi. Seperti nikah juga solusi. Ya, dengan nikah kamu jadi baik, dengan bercerai kamu jadi baik. Jangan dengan nikah kamu jadi buruk atau bercerai lebih buruk lagi, jangan. Agama ini pengen orang paham betul-betul. Makanya nabinya manusia biasa, di mana dia juga menikah, dia juga orang yang sholat, orang yang tidur, dia juga puasa, dia berbuka. Ana basyarum mislukum yuha. Aku manusia biasa, cuma dapat wahyu. Supaya gampang nirunya. Ya gampang niru. Rumah tangga Nabi juga ada masalah, ada. Ya sampai Nabi menceraikan Hafsah, kalau suruh balik lagi kan. Nabi juga ngalamin nyaris mau menceraikan istrinya. Di hadapan Nabi, istrinya ribut, ya Aisyah menampar mangkuk sopnya Saudah. Karena Saudah dinikahi sama Nabi, perempuan biasa-biasa saja, ya, dekat sumur Ruha. Saya pernah dulu touring sampai ke Ruha, langsung lihat kampungnya Saudah itu ya, banyak jagung di sana tuh, ya. Itu di sana itu asalnya Saudah. Nabi nikah dengan perempuan yang nggak cantik, ya nggak muda juga, cuma pintar masak. Saudah tuh, sopnya terkenal sekali. Kemudian beliau menikah nggak lama lagi dengan Aisyah, betul, seorang gadis. Kemudian menikah lagi dengan mantan istri anak angkatnya Zainab.
Kemudian nikah lagi dengan mantan istri temannya Abu Salamah, Ummu Salamah. Terus sampai Maryam Qibtiyah. Nabi contohkan. Ya, orang nikah itu punya peruntukan, supaya tahu bahwa itu merupakan sebuah cara Allah mendatangkan kebaikan buat seseorang. Makanya jangan solusi malah menjadi sebuah keburukan dalam hidup seseorang. Ya, di alam roh. Kemudian ketika sudah berbentuk mudghah, berbentuk segumpal daging yang berbentuk, mulai itu di bulan ke-5, bulan ke-6 mulai raganya terbentuk maksimal, yang palanya gede mulai mengecil, fisiknya mulai bagus ya. Udah ditiupkan roh tuh. Yursalu alaihil malak, diutus malaikat, yanfahu fihi ruh, ditiupkan roh. Ketika roh sudah ditiupkan di alam rahim, ditetapkanlah takdir yang telah ditentukan, rezekinya, ya, ajalnya, kapan dia meninggal, pekerjaannya, tertolong atau tidak. Sampailah masa di mana dia layak untuk lahir ke bumi. Imma itu di usia 7 bulan sudah menua bayi, atau kembali menua di usia 9 bulan. Betul? Diutus kemudian dilahirkan dari alam ruh ke alam rahim, ke alam dunia. Kalau diperhatikan prosesnya itu nggak lama. Di alam ruh tidak lama, ya. Masuk ke alam rahim lebih lama 9 bulan. Pindah ke dunia lebih lama dikit, sittin wa sab'in, 60-70. Ada yang meninggal juga langsung, tapi hakikatnya alam dunia itu lebih lama ketimbang alam rahim. Ya. Kemudian nanti kita masuk ke alam kubur. Di alam kubur itu lebih lama ketimbang alam dunia. Dunia cuma sittin wa sab'in. Alam kubur kita lihat, udah ada kuburan yang ribuan tahun kan umurnya. Meninggal boleh beda, ya, hari bangkitnya sama. Kalau gitu enakan yang mati terakhir dong, ajabnya nggak lama. Gitu loh. Ya nggak gitu ya. Agama jangan pakai logika. Agama jangan pakai logika. Karena sudah beda alam. Sudah beda alam ya. Jadi kita jangan beranggapan kalau yang meninggal zaman Nabi puas amat diajab 14 abad gitu ya. Sementara kita ini yang kiamat nggak lama lagi sebentar, ya nggak gitu ya. Allah nanti nggak adil namanya. Beda, sudah beda alam. Tapi yang pasti kita akan masuk ke kubur. Selincah apapun kita di dunia, ada masanya kita berdiam mati nanti. Ada masanya. Jadi jangan suka nggak nyaman kalau ngomongin kematian. Soalnya kalau beberapa kajian nggak usah udah mulai ngomong namanya kematian, Ustaz ngomongin yang lain deh, ya. Kayak nggak ada yang lain yang pantas diomongin gitu loh. Ya kalau nggak diomongin kematian kita nggak ada yang nasehatin. Kata Nabi, aksiru dzikra hadzimil ladza, perbanyak mengingat zat yang menyetop kenikmatan. Kullu nafsin dha'iqatul maut, bahwa setiap yang bernyawa itu pasti datang oleh kematian. Ya kan mati. Kita pengen masuk surga, ya mati dulu. Pengen surga gak? Pengen tat, sampai gak pengen mati. Ya itu ogat tat, susah. Dipikir kita masuk surga naik Grab kali, nggak bisa. Ya, harus mati dulu, dibangkitin. Prosesnya panjang tuh. Nanti ada alam kubur, alam kita mati tuh, ya. Kemudian akan dibangkitkan, namanya Yaumul Qiyamah. Yaum hari kiamat bangkit, hari berbangkit. Yaumul Qiyamah itu artinya hari berbangkit. Kemudian Yaumul Ba'si. Yaumul Ba'si itu yauma yakumur ruh wal malaikatu saffan la yatakallamuna illa man adina rahman wa qala shawaba. Yaumul Ba's. Yaumul Qiyamah kan hari berbangkit. Ba'sunya itu dibangkitin tuh jasad sama ruh. Upatan ghullah, telanjang bulat belum dikhitan. Sampai Aisyah nanya ke Rasul, kita telanjang bulat bareng-bareng, gimana sih Rasul? Kata Nabi, awal amru yaumaidin asyaddu minan nazri. Permasalahan saat itu lebih dahsyat ketimbang kita ngeliatin orang. Udah nggak sempet udah. Ada yang dibangkitin dalam kondisi kelelep keringetnya semata kaki, ada yang sebetis, ada yang sepinggang, ada yang kelelep, ada yang dibangkitin buta, a'radu an dzikri, karena enggan mengingat Allah. Fa innalahu ma'isatan don wa nahsur yaumal qiyamati a'ma, dibangkitin buta.
Ada lagi nanti yang dibangkitin, yang di dunia jalannya tuh di action-actionin gitu ya. Udah kayak orang di catwalk gitu ya. Dibangkitin tuh jalannya ngesot pakai muka. Ayatnya ada kan, apa mayamsi mukibban ala wajhihi ahda amayamsi sawiyan ala sirati mustaqim. Apakah sama orang yang jalan dengan kaki dengan yang jalan pakai muka? Padahal waktu di dunia tuh muka di bleaching mulu dah ya. Sampai kinclong habis. Skincare-nya macam-macam mereknya dah pokoknya dah ya. Tapi nanti di akhirat dijadiin telapak kaki tuh muka. Sampai kapalan tuh muka. Kenapa? Karena memang hidupnya keterbalikan. Cantiknya buat orang di luar, bukan buat orang di rumah. Allah bangkitin mukanya yang cantik di dunia buat telapak kaki di akhirat nanti. Ya, padahal kesempatan ibu dandan tuh perempuan harus dandan, laki mesti modalin. Jangan nuntut cakep tanpa modal, nggak bisa pak kan gitu ya. Mesti didandanin mesti. Tapi bilang dandannya untuk orang rumah. Saya beliin kamu kerudung, si Sesa ini kerudungnya terkenal banget nih, merek luar betul? Mereknya di luar maksudnya gitu ya. Bener saya bilang si Sesa terkenal banget ini ya. Kayaknya belum masuk grup Akoh kalau belum ada si Sesanya gitu ya. Ya. Makanya pada beli dah di sini dah, itu untung dagang nih gitu ya. Enggak ya. Harus ada keuntungan dong buat ini ya, paling enggak Allah berikan keberkahan insyaallah ya. Demi Allah, itu ibu dibeliin sama bapak kerudungan mahal ya, yang standar lah ya. Kerudungan Jaksel ya, anak-anak selatan lah. Iya kan lagi trennya pakai bahasa gitu kan, anak selatan, anak timur ya. Ini mungkin anak timur banyak nih. Tapi tolong bu, ibu pakai itu kerudung yang cantik buat suami, buat anak ibu yang perempuan. Karena anak ibu yang perempuan itu bu, kalau disuruh pakai kerudung nggak bakal nurut sama ibu. Anak sekarang bisa dibalikin loh. Mama pengen kamu pakai kerudung ya. Mama tahu usia aku berapa? 15 tahun. Mama 15 tahun lagi ngapain? Tuh. Mama kan pakai kerudung kan baru tahun kemarin mah. Sombong banget kayak gitu. Sombongnya bukan pakai sini loh, pakai sombong banget gitu lah. Anak sekarang ngebalikinnya mau nyemes loh, jangan salah. Makanya bu, kalau belum siap punya anak jangan ngerong-ngerong pengen kawin mulu. Akhirnya anak ngedebat kita nggak bisa ngejawab, yang ada bengkelai antara ibu sama anak. Durhaka nih anak ya. Anak nggak usah disuruh-suruh mulu, anak sekarang mah nggak bisa disuruh tapi dicontohin. Mamanya nggak usah nyuruh tiap hari pakai kerudung yang bagus, cantik, wangi, ceria. Bohong anak nggak niru. Ya tadi saya ngomongin di kajian di Senayan, saya bilang anak itu kalau nggak nyebut gambar, dia karena anak kecil gitu kan, tonton gambar nih mama nih pakai kerudung, nih papa Akoh nih pakai jenggot, tuh, nih gini, kan begitu bahasanya. Mereka menyaksikan loh. Jangan salah, anak tuh kelihatan aja cuma ngelihat ya, dia juga paham. Jangan dibilang anak tuh nggak paham bu. Makanya banyak kadang-kadang kita ngelihat anak nih kapan ngajarin ini bisa nyanyi dangdut. Emang dari kecil ditimbang baru nyanyi dangdut emaknya kan gitu. Anak nguping. Kalau Imam Syafi'i kan digendong sama ibunya kan sambil baca ayat. 7 tahun ngomong ya ayat yang dia ngomongin, emaknya baca ayat mulu. Kalau kita kan gitu. Sekalinya anak ngomong udah deh nyanyi yang ada. Ya Allah kapan belajarnya? Lu nyanyimu depan dia gitu. Anak tuh nangkep jangan macam-macam bu ya. Ibu suka ngomel sama bapak, itu dia bisa ngomel mirip sama gaya ibu. Makanya kalau istri yang baik komplain sama bapak nggak depan anak. Ya. Ibu yang baik ngomel sama kakak nggak depan adik. Karena mereka mencontoh. Hati-hati, ada dosa jariah kalau kita belum bertobat. Ya, kita mencontohkan keburukan, berdosa sebanyak orang yang berbuat keburukan. Kalau kita belum bertobat ya. Kalau udah bertobat, alla taziru waziratun wizra ukhra. Ya, ini orang ini apa namanya?
alla taziru wazratu wizra. Orang tuh nggak terbebani oleh dosa orang lain kalau dia sudah bertobat. Ya kita pernah berbuat nggak baik lah ya, kemudian sekarang kita tobat, masih ditiru tuh keburukan kita, udah kita nggak ada hukum, nggak ada dosa. Ibu dulu pernah mengoleksi foto-foto di sosial media yang tidak layak pajang, sekarang udah bertobat, tapi masih bersebaran itu gambarnya, udah nggak dosa tuh, karena udah tobat. Kalau kita belum tobat, ya dosa jariah namanya. Ya. Iya, Yaumul Ba's, hari berbangkit. Beragamlah orang dibangkitkan. Ada yang mukanya muka binatang, ada yang matanya buta nggak ngelihat jalan. Padahal di dunia ya Allah dipuji dia punya mata. Lalu siapa sih itu? Oh, yang matanya bagus. Mati disebut-sebut orang mulu tuh. Oh, yang matanya warna-warni. Tergantung warna kerudung. Kerudung hijau, matanya agak hijau-hijau. Kerudungnya coklat, agak coklat-coklat. Abu-abu kayak anjing Siberia, macam-macam tuh modelnya. Yang serem kalau kerudungnya merah, matanya merah. Ini ibu-ibu pengajian caleg PDI ini kata dia, merah-merah. Ya, macam-macam tuh, macam-macam dibangkitin nanti tuh, Yaumul Ba'si. Kemudian nanti kita dikumpulin di padang mahsyar. Tuh padang mahsyar kayak di Arafah tuh, gitu ya. Sebagian mengatakan ya Arafah nanti dibikin mahsyar. Wallahu a'lam bishawab ya. Tapi yang pasti kita berkumpul dalam kondisi sama warna, sama pakaian saat itu, tanpa pakaian saat itu, gitu ya. Kemudian nanti ada lagi waktu syafaat, ada lagi yang namanya hisab, ada yang lagi namanya penyerahan catatan amal, ada lagi yang namanya timbangan mizan, ada lagi yang namanya sirat, ada lagi yang namanya telaga Al-Kautsar. Baru kita meniti Siratal Mustaqim. Itu 1 hari 1000 tahun. Jadi kita ini akan lelah di akhirat nanti. Itu semua tergantung di dunia. Tergantung di dunia. Makanya disebutkan dalam riwayat yang sahih pada hadis Bukhari Muslim, tercatat dalam kumpulan hadis Arba'in Imam An-Nawawi dari sahabat Abu Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud, dijelaskan tentang ini. Ya, bahwa manusia itu ada proses. Ini yang dibahas, ya. Fase manusia, yakni arba'ina yauman salasan, 40 hari selama 3 kali itu, ya. Itu kalau dihitungin bulan, jadi usia 4 bulan. 40 hari ketiga itu ya usia 4 bulan berarti ya. Dijelaskan bahwa fase yang pertama fase nutfah. Fase nutfah ini fase di mana betul-betul memang penyebab ini anak baik atau enggak dari bibit yang jelas atau tidak. Ya makanya orang kalau sudah yakin mau berumah tangga, tolong dari awal menikah jangan sembarangan milih calon pasangan hidup atau sahabat dalam hidup. Urusannya panjang nih. Ya, karena orang nikah itu bukan buat sehari 2 hari, sepekan 2 pekan, setahun 2 tahun. Selamanya kita pengen nikah. Nggak ada hal yang kita bercerai. Kecuali kalau harus bercerai terserah Allah, Masya Allah gitu ya. Yang pasti memang harus pas. Kenapa? Karena Nabi mengatakan tujuan orang menikah itu bukan yuridul afaf, itu efek. Dampak orang menikah itu nggak berzina, otomatis karena udah ada solusinya. Ya. Tapi Nabi mengatakan, fa inni mukassirun bikumul umam yaumal qiyamah. Aku akan berbangga dengan banyak umat pada hari kiamat. Target menikah itu memperbanyak umat Muhammad. Ya, target menikah itu memperbanyak umat Muhammad. Bukan berarti terus yang nggak punya anak jadi hina, enggak. Ini Nabi bilang, karena Nabi yang ngomong, tazawwadul wadudul walud. Hei laki-laki, kamu nikah jangan sembarangan. Al wadud al walud, bukan al walud al wadud. Al wadud dulu. Al wadud apa? Cari perempuan yang menyiapkan maklum buat kamu.
Cari perempuan yang berilmu, yang dia tahu dia bakal nikah sama laki-laki yang pasti gak sempurna, tapi konsekuensi nikah dia paham, menjadikan suami sebagai imam dalam hidup. Maka perempuan yang cerdas ketika dia mau dinikahi sama laki-laki, dia lihat dulu, dia ta'aruf dulu. Kalau nih laki-laki bakal takut sama dia, mendingan jangan dah. Saya butuh lelaki yang tidak takut sama saya, karena saya butuh dipimpin, bukan memimpin. Karena nanti ada juga perempuan yang senang kalau lakinya takut sama dia. Oh, kalau laki gue sih gitu. Udah ibu gak bakal punya anak ulama, Bu. Gak ada ulama ya bapaknya takut sama ibunya, gak ada gitu lah. Gak ada ulama bapaknya takut sama istri, gak ada. Gak ada ulama ibunya kurang ajar sama suaminya, gak ada. Gampang kok bahasanya. Ya, mungkin ayahnya orang kafir, tapi tetap tegas sama istri. Kalau udah ada lelaki takut sama istrinya, anaknya nggak ada jadi orang. Dan di dunia burung, di dunia peternakan tuh berlaku hukum gitu. Karena hukum asal manusia itu kan madaniyun bitab'i. Hewan cuma berakal. Tetap persilangannya diperhitungkan kan, manusia juga kan, jangan sembarangan. Makanya kita kalau nikah nggak boleh kedekatan. Ame misan, ame sepupu, jangan. Bukan nggak boleh, boleh, cuma rentan sakit. Rentan. Nabi Muhammad kedekatan nikah. Ya, apa anak-anak Nabi Muhammad itu ya? Kalau Nabi Muhammad apa? Bukan kedekatan. Nabi Muhammad lebih ke istrinya lebih tua. Bukan nggak boleh nikah sama yang lebih tua. Secara psikis kan dia butuh, istri butuh kayak ibu, karena dia nggak punya ibu dari kecil. Ya. Jadi jangan salahkan juga kalau ada orang yang tua nikah sama yang muda, laki kah dia, perempuan kah dia. Secara psikis dia butuh itu. Nggak apa-apa, nggak ada masalah. Ada ibu-ibu umur 60 nikah sama laki-laki umur 40, jangan dicibir. Laki-laki pengen hartanya, nggak boleh gitu. Nggak boleh gitu. Rezeki, maut, jodoh udah diatur sama Allah. Mungkin nih ibu nggak dapat perhatian dari anak-anaknya, betul? Seperti laki-laki nikah sama yang lebih tua, jangan disalahkan. Nabi Muhammad 15 tahun bedanya. Karena memang dia kehilangan kasih sayang ibu dari kecil. Wajar sekali itu, wajar sekali. Hari gini kan orang suka curiga aja. Nggak punya masalah yang sama, jangan, nggak boleh. Ya, silakan, nggak ada masalah. Tapi ingat, situ harus mengerti, ini rumah tangga bukan sebentar. Ya, jangan sembarangan. Makanya ada istilah tuh. Akhirun nutfah. Kalau pengen punya anak yang berbobot, berkelas, kuat fisiknya, antara ayah dengan istri, dengan ibunya ini jangan terlalu dekat usianya. Tuaan ayah, dan itu anaknya fisiknya kuat-kuat. Kenapa? Karena akhirun nutfah. Dari mulai sperma suami dengan ovum istri ini berkarakter lah dibilangnya gitu. Kemudian jauh, jangan kedekatan. Kalau misalnya rentan sakit. Kayak anaknya Fatimah dengan Ali, kedekatan. Habis turunan Nabi kan. Hikmahnya sih macam-macam. Cuma memang lemah. Kalau kedekatan kebetulan satu gennya kedekatan, timbulnya seperti itu. Jadi itu diperhitungkan semuanya. Karena fa inni mukatsirum bikumul umam yaumal qiyamah. Aku akan berbangga dengan banyaknya umat pada hari kiamat. Umat yang mana? Gitu loh. Umat yang pedagang jujur, umat yang guru jujur, umat yang ulama, kan macam-macam karakter orang nanti. Makanya kamu nikah tujuannya punya anak, membuat bangga Nabi punya umat yang banyak. Umat yang mana? Umat yang mana? Nabi contohkan, nikah boleh dengan siapa saja boleh. Perempuan dinikahi dengan syarat, laki pun dengan kelebihan yang dimiliki. Mesti matang dalam masa, mesti matang. Jangan sampai nanti malah pernikahan menimbulkan kerusakan. Di Quran Allah berfirman di surat 66 ayat 6 At-Tahrim, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa alaikum nar. Wahai orang yang beriman, jaga dirimu, jaga keluargamu dari api neraka. Tujuan orang menikah itu dirinya, keluarganya kelak, anak-anaknya kelak nanti terjaga dari yang namanya neraka. Bisa gak ibu menikah, ibu jauh dari yang namanya neraka? Punya pemimpin laki-laki yang menunjukkan pada kebaikan.
punya pemimpin yang jadi solusi untuk bertanya. Begitu pula sebaliknya, sehingga akan harmonis mawaddah warahmah. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddah warahmah inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Tanda-tanda kekuasaan Allah itu Allah ciptakan laki dan perempuan dari jenis kalian. Litaskunu ilaiha, Allah jadikan kamu tinggal bersama dia. Kebayang, taskun, sakan, tempat tinggal. Taskun, orang yang tinggal. Kamu tinggal sama orang di sebuah tempat yang sama dalam waktu yang lama. Kalau enggak sekufu, kebayang, akan timbul banyak penyakit nanti. Depresi kah, emosi kah, serangan jantung, kolesterol. Kebayang tiap hari sama orang yang kita enggak cocok. Akhirnya kita yang lembut jadi keras, kita yang keras jadi lembut, macam-macam penyebabnya nanti. Itu melalui fase-fase itu mesti diperhatikan. Itu berawal dari awal yang dikatakan nutfah. Hati-hati jangan sembarangan kita milih orang yang meletakkan di rahim kita benih. Benih siapa dulu? Jangan benih sembarangan. Mesti seperti itu gitu lah ya. Kenapa? Nanti kesannya akan manjang. Tapi nggak nutup kemungkinan ya, kalau qadarullah ma syaa fa'ala, Abu Jahal juga punya Ikrimah, anaknya penghuni surga kan. Nah ini pelajaran buat kita. Di masa nutfah ini ya, lakukan dengan kebenaran. Nikah dengan cara yang benar, berhubungan dengan cara yang benar, jaga itu kandungan dengan cara yang benar ya. Sampai psikologis ibu tuh diperhatikan. Jangan ibu emosi tapi pengen punya anak. Anak lahir nyureng, gimana ibunya? Ibunya ngomel mulu, anaknya nyureng lahir, lihat. Karena batin anak tergantung ibunya. Tapi kalau ibunya tenang, banyak zikir, banyak istighfar, dia tahu hamil siapa juga pengen perempuan hamil punya anak, betul? Tapi kan ngejalaninnya nggak gampang. Ini kalau bahasa orang sekarang, orang dulu bilang, lu penyakit dicari. Ya. Kan udah sakit lu pengen, udah sakit ngeluh, udah hamil ngeluh. Ya Allah nggak kuat ya Allah gitu. Kemarin dia pengen penyakit dicari itu namanya itu. Kalau kurang-kurang kuat iman, ya nggak bapak nggak ibu akan banyak masalah. Anak bakal kena efek doa yang isinya umpatan. Ya kan katanya kalau orang ngidam itu kan semua rasa jadi satu kan. Akhirnya tergantung apa yang dia lagi pengen. Nah kalau yang dia lagi pengen kebetulan bukan musimnya kan urusannya panjang nih. Dan musim durian nyari mangga. Pengennya malam-malam lagi metiknya diem-diem. Subhanallah. Begitu mangganya milih lagi mangga gedong ginjo. Kan kebajalengka urusannya kita ini. Mana jauh bener gitu kan. Akhirnya tuh anak lahir belum, kata babenya gue, aduh ini anak bang setan betul-betul. Tuh mulut orang tua tuh. Ya. Kenapa? Karena ya kan iman naik turun. Kalau iman lagi stabil cuma istighfar. Ya Allah bu, istighfar. Minta tuh yang wajar. Jangan yang sampai nimbulin kekurang ajaran gitu loh. Ini musim duren. Di mana mangga? Jangan cari gara-gara ya gitu. Ya, kalau lagi tenang sih enak. Kalau lagi nggak tenang kan ya namanya iman naik turun. Ibu aja kalau lagi tenang ngadepin bapak bikin ulah kan ketawa aja deh. Mama sabar banget sih. Tawain aja deh. Lagi bagus imannya. Coba kalau lagi jelek imannya panjang. Wah tarik. Keluar tanduk betul lah. Ya makanya stabilisasi iman penting tuh bu. Hati-hati nutfah bu. Ya pasca alaqah. Nah sebenarnya kalau memang sudah berasa nih udah mulai terlambat haid ya udah mulai. Ibu lebih paham lah hal seperti ini. Tolong bu kencengin agama tuh. Karena ini lagi ada proses perubahan dari nutfah jadi alaqah. Jadi alaqah. Terbentuk satuan dari sekian juta ya sperma, cuma satu yang nempel di ovum tuh. Jadi alaqah. Nyangkut ke rahim, diikat sama ikatan rahim dah tuh ya. 40 hari berikutnya terbentuklah mudghah. Di sini kita nggak pernah tahu itu Allah bakal ciptain tuh anak kayak siapa nanti. Ya, makanya suka banyak rumor di masyarakat tuh anak biar cakep bacain surat Yusuf. Apa hubungannya bu?
Ini anak kayak gimana nanti, gimana silangannya, betul. Babenya buleng, ya. Ibunya ya begitu dah. Lahir pengen kayak Yusuf, orang geger, anak siapa nih, betul lah. Jangan suka lebay. Makanya doa buat anak cuma satu yang diajarin, Robi habli. Nggak ada Robi habli minal gas, ajamil, towil, tajir, nggak ada. Soleh, terserah tuh anak bentuknya kayak gimana silangannya dah, ya. Tapi yang pasti jadiin dia anak yang soleh, ya Allah. Ini kadang-kadang kita nih fokus sama tampang. Sampai banyak anak sekarang pengen kawin sama orang bule mualaf. Ya Allah, Al-Fatihah belum bener mau bawa situ ke surga, romannya nggak mungkin. Emang nggak boleh tat kawin sama laki-laki mualaf? Yang bilang nggak boleh siapa? Yang nggak usah ngegas, santai ngomongnya dong, ya. Saya nggak bilang nggak boleh kan, boleh. Cuma apa ya ibu mau dibimbing sama laki-laki yang nggak bisa Al-Fatihah? Dia nggak sholat. Emang gantengnya berapa tahun? Paling 5 tahun ke sono juga. Ibu juga sama, berapa lama kenceng pipi? Pegangin bu, 10 tahun lepas lo nggak jatuh, betul lah. Emang mau ditunjang mulu kayak batang rambutan, nggak bisa. Ganteng, cantik ya nggak lama. Yang kita pikirin ini efek kesananya. Yang kita butuhkan tuh doa anak yang soleh, bukan doa anak yang cantik, anak yang ganteng. Syukur kalau cantik, ganteng, soleh, soleha. Tapi jarang, betul. Jarang mesti milih tuh. Ya. Tapi ya begitulah kenyataannya. Kita suruh fokus punya anak yang soleh. Robi habli minas soleh. Jadi alaqoh. Ya udah mulai tuh mual-mual tuh. Ya. Kayak ada yang ngisi di perut, katanya begitu. Saya sih nggak ngalamin, nggak bakal ngalamin juga. Ini baca buku, kalau saya salah koreksi aja ya. Kata buku tuh begitu gitu ya. Nah tuh mulai ibu ngerasain tuh wahnan ala wahnin, sakit di atas sakit tuh. 1001 rasa. Lalu ada makhluk lain di perut yang muter-muter. Cuma ibu yang tahu tuh. Wahnan ala wahnin, sakit di atas sakit. Ingat. Takdir itu kata Nabi la yaruddul qada ila du'a. Tidak ada yang bisa merubah takdir kecuali doa. Jadi al-amal bi khawatimiha. Amal tergantung akhir. Mungkin dulu salah pilih. Mungkin kenapa mesti milih dia dan lain sebagainya. Menyesal dengan masa lalu. Udah, yang udah. Jangan dikeluhi, jangan dikesali, sudah. Kedepannya doa. La yaruddul qada ila du'a. Tidak ada yang bisa merubah takdir kecuali doa. Makanya kalau perempuan yang tahu konsekuensi hamil seperti apa, dia bakal kenceng doa ketika menjelang ditiupkan roh. Ketika takdir mau ditentukan kan masih kemungkinan berubah dong. Ada masyiahnya Allah, kehendak Allah. Dituliskan di sini ntar nih ketemu beberapa ayat di sini di mana Allah menginginkan manusia paham. Di bab ajal surat Ar-Ra'd ayat 13 ayat 39 itu Allah menghapus ketetapan, Allah merubah ketetapan. Ya. Ada ayat yang Allah firmankan dalam Al-Quran bahwa Allah itu yamhullahu ma yasha wa yusbitu wa indahu umul kitab. Jadi Allah memang nentuin, cuma Allah juga bisa ngerubah. Paham? Ya mau bilang apa? Memang takdir kamu itu nggak bisa pilih takdir. Kamu nikah dengan dia, mintanya siapa dapatnya siapa? Ya terserah Allah. Cuma jangan takut. Ke depan seperti apa Allah yang maha tahu. La yaruddul qada ila du'a. Tidak ada yang bisa merubah takdir kecuali doa. Doa siapa yang jadi masalah? Ya doa orang yang soleh, orang yang kenal Allah, doa orang yang alim, doa seorang tua kepada anaknya ketika mengandung. Di saat itulah dia menjadi orang tua. Dan di muka bumi ini yang paling mustajab doanya doa orang tua kepada anaknya. Tuh orang perempuan masih paham nih. Ya, ketika Anda sudah mulai merasakan perubahan di badan Anda itu orang tua. Dan doa Anda itu mustajab. Jaga mulut kalau urusan bentak anak, bentak orang. Anak kurang ajar, udah terus kurang ajar tuh.
Kelewatan nih anak, terus kelewatan, gak pernah nyampe ke rumah, kelewatan mulu. Bu jaga mulut, astagfirullahaladzim. Kalau udah ngomel sejadi-jadinya semua dikeluarin, habis semua dikeluarin, jangan. Ibu itu di posisi orang tua yang paling mustajab doa ibu kepada anaknya, betul? Ibu itu di posisi yang mustajab, kenapa? Selalu terzolimi di rumah, betul? Dan ibu yang sering bangun malam, ya, karena kejut-kejut kakinya mendosin lagi gitu ya, atau macem-macem lah. Selalu ada tempat yang tepat buat ibu berdoa, makanya jaga lisan. Lisan bisa terjaga kalau hatinya terjaga. Hati terjaga kalau yang dilihat baik, yang didengar baik. Makanya Bu, sosial media di tangan ibu, jangan suka ngelihat yang enggak, denger yang enggak. Hatinya enggak, yang keluar enggak nanti. Ya, hati-hati. Ini perempuan sensitif banget karena ke depan anak tergantung ibunya. Anak baik ibu dipuji, anak enggak baik ibu dihina. Al ummu madrasatul ula. Karena ibu sekolah yang paling utama. Jadi tekankan nih. Di 40 hari yang ketiga ini, fase-fase di mana tolong perempuan kencengin doa. Ya, sebelum sampai ditiupkan roh di usia 40 hari yang ketiga. Ya, yursalu alaihil malak, diutus malaikat. Nah, ibu yang tahu tuh hitungannya. Ibu yang ngerti kapan terlambatnya, kapan gininya ya. Kira-kira pekan menjelang 40 hari yang ketiga, banyakin doa, sering hatam Quran, minta yang terbaik sama Allah. Nggak nutup kemungkinan, jangan malah minta yang enggak tadi. Ini mumpung lagi ngidam nih, gue minta yang enggak. Jangan. Akhirnya suami juga kan orang tua, ketika istrinya hamil kan dia jadi orang tua otomatis, betul? Dan doa ayah itu mustajab buat anaknya. Mustajab. Ya, ibu mustajab karena mengandung dan terzolimi, sakit dan lain-lain. Suami juga jadi seorang ayah yang doanya mustajab. Akhirnya nanti sumpah serapah, sementara ibu minta ridho suami kan. Pandai-pandailah mengkondisikan dalam hal ini. Ya, jangan sampai nanti malah sumpah serapah yang didapatkan, jangan. Ya, doa yang banyak. Ya, doa nanti ada aturannya sendiri. Di mana doa itu ya mengedepankan istighfar, bertahmid, bertasbih, bertahlil, bertakbir, puji Allah. Ya. Kemudian minta yang dibutuhkan bukan yang diinginkan. Ya. Kemudian parapinnya apa nih? Ya bersedekah, berharap dengan sedekah tersebut doanya diijabah sama Allah. Atau dekat sama orang tua. Dulu waktu belum kawin orang tua cuma satu, emak sama bapak kita doang. Udah nikah, mertua itu orang tua. Ibu minta juga sama mertua, mah doain dong nih anak lahir, cucu mama jadi anak yang soleh, soleha. 2 orang tua, 4 tuh, ayah ibu 2 orang. Masya Allah, doanya mustajab. Tapi kalau dia nggak berilmu, tidak sedikit perhatian yang diinginkan seorang istri kepada suaminya ini membuat kecemburuan ketika suami dekat sama ibunya. Akhirnya kasus klasik, banyak menantu nggak akur sama mertua, betul gak? Jadi tumpang tindih nih. Kami sih cuma ngajar, cuma kan anak yang kita ajar kan ragam nih karakternya, tergantung siapa ibunya, siapa bapaknya. Ya, ada anak yang masuk ke pesantren kita tuh karena memang orang tua udah nggak nyanggup sama tuh anak. Betul. Kan kasusnya begitu. Kita ini guru di pesantren, terima nasib udah. Anak kita bukan, tapi bandelnya Masya Allah. Ya, kita suruh ngedidik anak orang yang emaknya udah nggak sanggup. Tuh, banyak anak masuk pesantren karena begitu kan. Nggak sanggup memeni anak. Bawa. Aduh. Tuh anak dibawa ke pesantren, ibunya pada ya alhamdulillah ya Allah, pergi juga tuh anak. Ibu seneng anak pergi, no guru pada stroke ringan, betul nggak ada manfaat. Ibu ngasih PR baru ke orang lain tuh. Ya. Ini anak kalau istilah keramik di bangunan KW4 yang iketan, betul lah. Biar tukangnya pinter, gurunya satir, tetap nggak bakal nyambung. Karena memang produknya keramik KW4 tadi. Hatta tukangnya pinter nggak bakal ketemu natnya, nggak bakal ketemu. Kita pengen diberikan anak nih yang berkualitas, yang isyarat aja paham. Ini kadang-kadang sampai guru nangis. Kenapa Pak?
nggak paham. Wah, kasusnya banyak Bu, kita punya murid. Ada anak yang masuk pesantren itu kemauan orang tua lebih besar ketimbang kemampuan anak. Ada, emaknya ngaji mulu gini, masya Allah nih. Ngelihat ustazah, aku pengen anak aku kayak dia nih, ya Allah, mudah-mudahan anak-anak pada kayak gini nih gitu ya. Kenyataannya anaknya kan produk siapa dulu nih, silangan siapa, enak aja. Nasabnya kan beda sama guru-guru kita. Main masukin aja, anak nggak sanggup kabur dari pesantren. Emang nggak sanggup, masih mau dibebanin ya nggak mungkin bisa dong ya. Ini kan bak tercarry, dimasukinnya buat truk tronton, nggak bakal muat, nggak bakal bisa. Atau memang anak masuk pesantren karena kesadaran sendiri. Ini yang dibilang apa pengkhususan nih, anak-anak kaliber nih, anak-anak khusus. Karena memang orang tuanya mempersiapkan benih yang diletakkan dalam kandungannya sejak dia mau menikah dulu. Lahirlah anak-anak hebat yang dipersiapkan. Nah, itu yang kita pengen kayak begitu tuh. Ya. Jadi nanti harus tahu tuh fase itu. Kita akan coba bahas gini. Setelah berusia 40 hari yang ketiga atau 4 bulan, yursalu alaihil malak, diutuslah malaikat. Malaikat diutus menentukan 4 hal. Tadi apa yang pertama? Bikat birizki, rezekinya. Harus tahu rezeki itu adalah objek dari subjek rozak Allah. Allah ar-Razzaq yu'ti rizqah wa yarzuqu rizqah. Ya. Allah ar-Razzaq memberikan rezeki pada orang yang layak diberikan rezeki. Razik. Ar-Razzaq yurzaku rizki ar-Razik. Razik itu orang yang dikasih rezeki. Allah baik, cuma nerima yang baik. Jadi nggak mungkin ada rezeki yang buruk tuh, nggak mungkin. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Karena hukum asalnya Allah nggak mungkin menguji manusia di luar batas kemampuannya. Ya kan, saya kalau perhitungan matematik harusnya anak saya jenius, Tat. Saya nikah sama laki-laki yang zaman sekolah dulu sering ikut cerdas cermat, Tat. Masuk TV loh, pintar gitu. Saya nikah sama perempuan, kata yang laki, ini istri saya dulu, waduh masya Allah ya, asdos dah pokoknya, asisten dosen dah, pinter. Laki pinter, bini pinter, kawin, anaknya harusnya satir dong, jenius. Tapi yang lahir slow learner. Slow learner tau? Nggak paham-paham diajak ngomong. Kelihatannya paham tapi nggak paham. Keren, asik, anaknya keren, tapi kalau disuruh nggak pernah nyambung. Tolong ambilin sendal papa dong, sendal orang yang bagus diambil. Ya, slow learner gitu, nggak nyambung. Kelihatannya keren, cuma nggak nyambung. Kalau diajak ngomong kayak serius, yo ya paham, gitu ya. Slow learner tuh. Ya mau bilang apa? Ada masyiahnya Allah. Kamu kalau dikasih anak yang sempurna, kamu nggak bakal berkeluh kesah dengan Allah di malam hari. Makanya Allah kasih kamu punya masalah sama anak. Supaya apa? Supaya kamu itu diuji dan jadi baik karena ujian. Kalau anak sih nggak jadi masalah. Siapa sih yang pengen punya anak nggak sempurna? Semua pengen. Tapi Allah tahu anak ini penyebab kamu ke surga atau kamu ke neraka. Karena banyak orang tua yang anaknya sempurna itu malah nyembarangin. Dengan anaknya kurang jadi perhatian. Ya ibu ngalamin jadi ibu ya. Artinya begini, kalau cinta kita sama anak, semakin anak punya kekurangan kita semakin sayang, betul gak? Ya Bu ya, ini yang kita nggak bisa jelasin sama anak-anak kita yang lain, yang suka ngiri aja. Orang kalau ngiri mulu nggak nyampe ke rumah, ngiri kapan nganannya gitu, miring gitu, nggak beres-beres. Ya Bu ya, kadang-kadang mama diri ini sama adiknya, anak tuh banyak mah. Kenapa sih kakak lagi kita jadi ngiri, kan suka gitu kan? Mama cuman, ya Allah jangan ngiri sayang, mama nih juga nggak bisa nahan rasa perhatian sama yang satu ini. Ya nggak tahu mungkin mana insting mama digerakin sama Allah. Kenapa? Karena dia penuh kekurangan nak. Kalau kalian, mama paham, diem. Itu udah 4 rotan masih nggak paham-paham gitu loh.
Iya Bu, ngalamin ya Bu? Iya. Sampai ada istilahnya tuh orang tua kalau anaknya punya masalah, latahnya nyebut nama dia. Yang sempurna mah nggak kesebut, yang itu tuh. Itu insting cinta tuh. Ketika kita bisa mencintai sesuatu karena kekurangannya, bukan karena kelebihannya. Timbul dengan sendirinya. Sayang seorang tua kepada anaknya. Kita nggak bisa bilang, sekarang kamu bisa komplain sama mama. Satu waktu kamu akan mengakui mama benar. Ketika kamu punya anak yang bermasalah. Seperti itulah kenyataannya. PR hidup yang nggak pernah selesai. Orang tua dengan anak. Ya cuma kematian yang menyelesaikan semuanya. Nggak apa-apa, memang ujian. Kan ujian itu kan antakhsha'a qulubuhum li dzikrillah. Ujian itu membuat kita khusyuk karena mengingat Allah. Kita kalau nggak diuji, ya Allah, anak nggak bikin pegel kita, doa kita nggak nangis ketika bilang Robbi habli minas solihin. Anak aman-aman saja, pinter, keren, nurut. Doa kita cuma Robbi habli minas solihin. Biasa aja. Coba anak bikin pegel. Disuruh susah, dipanggil melengos. Handphone mulu. Temen manggil ngepot, serut. Kita manggil melengos, suka gitu kan? Di saat itu kita berdoa dengan khusyuk. Rabbi habli minas solihin ya Allah. Minas solihin ya Allah. Lagi pegal sama anak itu betul. Ya, ujian itu membuat kita khusyuk. Antakhsha'a qulubuhum li dzikrillah. Ujian itu mendatangkan kehusyuan. Makanya nggak usah khawatir, Allah nggak pernah zolim. Kalau kita nggak diuji sama anak, kita nggak pernah berdoa. Allah, kita untuk urusan anak, ya saya pribadi sampai bener-bener, saya tuh dulu ya awal-awal anak masih kecil tuh, saking minta nih anak, saya bakal jarang ketemu, bakal sering keluar safar gitu ya. Itu saya tuh tawaf Ka'bah 7 kali saya nempel di multazam tuh, antara Hajar Aswad dengan pintu Ka'bah itu. Cuma buat bilang apa? Rabbi habli minas solihin ya Allah. U'idhu abna'i bi kalimatillahi tammah. Saking mintanya itu. Orang tua itu. Padahal kita belum tahu ke depan anak seperti apa. Ya tapi memang kita lihat, doa yang ikhlas itu merupakan mutiara di hadapan mata kita. Masya Allah. Kalau udah ngelihat hasil doa, jangan didiemin, tutup. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya. Jadi kalau kita berdoa keturutan, jangan yes. Rabbi auzi'ni, ya Allah ajarkan aku ya Allah an ashkura nikmataka allati an'amta alayya. Ajarkan aku bersyukur atas nikmat yang kau berikan kepadaku. Minta sama Allah. Supaya kita tahu kita pernah minta. Ini kan kita kadang-kadang sering minta, dapat nggak bersyukur, lupa yang kita minta. Kamu merengek lo minta, dikasih malah kamu sembarangin. Ingat gak dulu waktu belum nikah? Tinggal sholat istihoroh mulu, minta pasangan. Tiap ketemu ustaz, doain dong Ustaz, gitu ya. Udah punya disembarangin. Bapak mana Bu? Allahu alam. Mintanya ngerong dapat wallahu alam, gimana sih ya? Minta anak juga begitu, udah dapat anak mbak mulu yang megang tuh anak. Ya semuanya mbak urusannya. Ya gimana sih? Orang kalau sayang, kalau cinta itu nggak akan pernah dilepas, diikat dengan tangannya. Ya, karena dia tahu nih anak ini aset dunia akhirat. Nggak ada bekas anak, cuma ibu yang bodoh yang mau melaknat anaknya. Karena seburuk-buruk anak ya nggak ada bekasnya. Seperti kita juga diuji sama orang tua. Seburuk-buruk orang tua ya memang nggak ada bekasnya buat kita kan. Udah itu takdir. Tinggal kita sikapi, berhusnuzon. Allah tidak mungkin uji kita di luar batas kemampuan. Ya. Allah tentukan rezeki. Udah, itu yang terbaik. Walaupun mungkin kecil di mata kita, besar di mata Allah. Ya, hikmahnya dalam banget, hikmahnya dalam. Yang kedua, Ajal ini ya sudah dipastikan kapan kita mati ini sudah ada. Saya sering bilang usia tua itu bukan tanda kematian. Ya, Ustaz kalau ngomong mati sama yang tua enak aja. Kadang-kadang yang muda mati duluan.
Karena banyak bayi lahir, ibunya sehat, bayinya mati. Tapi kalau usia tua itu lambang kelemahan, bukan lambang kematian. Ya, jangan salah nih. Kadang-kadang makin tua kita makin segar. Ya, wallahu alam, mungkin karena silaturahmi. Simple kok, makan yang sehat, yang halal, yang betul-betul bervitamin, hidup bahagia. Kita nggak akan pernah lelah di usia tua kita nanti, insya Allah. Ya, iya. Tapi bukan berarti itu lambang kematian, bukan. Itu cuma lambang kelemahan. Bahwa nanti ada batas yang sehat itu ada selesainya. Senang itu ada selesainya. Muda itu ada selesainya. Hidup juga ada selesainya. Kita cuma ngantri masuk lobang. Sekarang kita nguburin, besok kita dikuburin. Sekarang kita takziah, besok kita ditakziahin. Dan waktu itu makin mendekat. Sekali-kali deh kalau bangun malam, terus bayangin kalau kita mati itu malam. Terbujur kaku. Dengan 5 lembar kain kafan buat perempuan, 3 lembar buat laki-laki. Ya Allah, Nabi Yakub aja bilang, anaknya kan Nabi Yusuf, Nyamin pada itu ya, dikumpulin. Mata buduna mimba dina, kalau nanti ayahmu meninggal, apa yang kau sembah setelah ayahmu wafat nanti nak? Nabi aja khawatir. Gimana kita nggak khawatir? Makanya supaya nggak timbul khawatir bagaimana? Didik agama sejak dini. Didik agama. Kata Nabi Yakub, aku hidup saja, kau sakiti saudaramu Yusuf. Kau buang ke dalam sumur, ada ayahnya, ada abahnya masih. Gimana kalau ayah udah nggak ada? Mata buduna mimba di, apa yang kau sembah nanti? Itu sering-sering diomongin tuh ke anak-anak. Kalau lagi berdua, ya Bu ya, kan ada perintah dalam Quran itu kan, wasohibhuma fid dunya ma'rufa, jadikanlah orang tuamu sohib, teman. Gimana anak bisa berteman sama orang tua kalau orang tua tidak jaga pertemanan sama anak? Jadi kan orang tuamu teman. Teman itu yang gimana sih? Teman itu bisa awet karena ngedengerin yang temannya omongin. Kita bisa berteman awet kenapa? Karena teman kita senang sama kita. Kalau dia ngomong didengerin. Kenapa kita sama anak nggak berteman? Ya karena memang kita nggak pernah dengerin omongan anak. Kita pengen anak dengerin kita. Itu masalah. Kenapa kita sama teman hidup suami atau sama istri kita nggak bisa ngobrol lama? Kita nggak berteman. Si suami pengen didengerin, si bini pengen didengerin. Ya nggak bakal balance. Tapi kalau si suami berteman sama teman yang laki bisa berjam-jam ngobrol. Apalagi ibu bisa sampai malam, betul Bu ya? Karena saling mendengar. Berarti kita nggak berteman nih. Orang kalau sudah hubungan tanpa pertemanan nggak ketemu. Sama belajar. Makanya Nabi nggak pernah mau bilang murid sama muridnya. Selamanya bilangnya apa? Sahabat. Sahabat-sahabatku Umar, Abu Bakar, Utsman, sahabat-sahabatku. Nggak pernah Nabi mengatakan Umar, Abu Bakar, Utsman, murid-muridku, nggak ada. Sahabat. Karena kalau sudah pakai bahasa persahabatan gampang sekali untuk mengingatkan. Ya ingat, ada yang namanya ajal, batas waktu. Semua ada batasnya. Yang ketiga, ditentukanlah pekerjaan. Nah biasanya pekerjaan ini adalah talent. Talent yang Allah berikan pada seseorang untuk menjadi orang yang bermanfaat. Makanya kalau orang tua yang cerdas, anak itu didasari oleh agama, kedepannya talentnya Allah ciptakan, kita cuma mengarahkan. Apa kelebihannya anak? Ya sehingga nanti kalau kedepannya dia mau disekolahkan di mana, tergantung talentnya. Ya kita suka ngelihat kan kalau ibu kan madrasah, nggak kedip urusan anak. Ngelihat nih anak tiap hari seneng baca buku misalkan ya, berarti aku pengen dia nih kuliah lah, agak jauhan dikit sekolahnya. Kenapa? Emang seneng baca nih anak. Anak kita kayaknya sekolahnya dihukum deh. Kenapa? Aku sih feeling aku dia jadi hakim deh. Masya Allah. Kok bisa tahu? Aku tiap hari ngeliat dia megang martil kemana-mana. Kan ibunya yang tahu. Kata bapaknya belum tentu kali jadi tukang betul mentokin palu mulu. Lain pak. Tapi aku sih pengen tuh yang kecil si perempuan bungsu itu, aku pengen bukain dia catering deh. Kenapa? Karena kerjaannya di bawah kasur lagi dijemur, ngulek-ngulek tanah sama daun singkong gitu lah. Ya, suka sekali bikin-bikin gitu. Oh ini seneng masak-masak. Itu ibu yang paham. Nah kalau di luar negeri Bu, anak itu diarahkan seperti hobinya.
Jadi nggak ngebuang waktu. Jangan anak disekolahkan pada sesuatu yang dia nggak suka. Ya kita ngalamin ya kerja di perusahaan yang kita nggak suka, penat. Tapi kalau kita kerja di sebuah tempat yang kita suka, oh lupa waktu kita. Ya hitung-hitungan. Ya ibu yang paham kelebihannya anak, kekurangannya anak. Makanya mama pengen kamu gini-gini, kamu gini-gini, mamanya yang tahu. Ya. Nah itu pekerjaan. Sehingga jangan heran kalau ada ibunya nggak punya kelebihan, bapaknya juga, tahu-tahu anaknya bisa menciptakan pesawat, menciptakan apa gitu ya. Karena memang saat ini yang dibutuhkan itu. Dan banyak yang seperti itu. Ya, ayahnya petani, ibunya cuma ibu rumah tangga, anaknya jenderal, anaknya pengusaha. Itu izin Allah semua. Tapi jadikanlah dia pengusaha yang hafal Quran, jenderal yang hafal Quran, dokter yang hafal Quran, pengusaha yang hafal Quran. Makanya Allah sudah tentukan nih anak bakal kerja apa, udah ditentuin sama Allah. Tugas kita cuma ngingetin, nah, ihfazillah yahfazuk, ihfazillah tajidu tujahak. Ya, terserah kamu mau kerja apa, nak. Yang penting tolong jangan sampai malas sholat. Jaga Allah, Quran dibaca, nak. Tajidu tujahak. Allah jamin rezeki kamu nanti, nak. Tapi kalau kamu pinter, banyak kemampuan, cuma sholat berantakan, kamu resikonya satu penjara sama orang-orang di KPK, no. Ya. Akhirnya ujungnya buruk, nak. Jangan. Rezeki kamu itu cuma wasilah buat orang banyak. Ya, kadang-kadang Allah kasih ke kamu buat saudara kamu, buat orang ini, buat ini. Coba ingat, nah ya, tolong jadikan sabab yang baik buat dapat sesuatu yang baik. Allah ditentuin sama Allah. Ya telah ditentukan, nggak usah khawatir. Nih anak ke depan seperti apa, rezeki sudah diatur. Ya jangan kata nih anak yang sekolah bisa ngomong, bisa pesan pakai handphone, online bisa. Burung pun yang cuma bisa kepakan sayap, matuk dan melompat bisa punya anak, bisa hidup. Apalagi anak kita gitu lah. Lihat no ayam yang cuma kertok-kertok, anaknya bererot. Iya nyeker matok betul. Kan nggak bisa ngapa-ngapain, ayam hidup. Rezeki mah nggak ketuker, lihat no pohon jamblang pinggir kali berbuah. Ya menandakan apa? Allah jamin itu, nak. Nggak usah khawatir sudah, jangan sampai kau halalkan yang diharamkan. Takdir telah ditentukan, nak. Tugas kamu cuma berbuat baik dan ikuti kebaikan tersebut sehingga berujung pada kebaikan yang sudah dijanjikan sama Allah. Dan yang terakhir, nak, celaka dan bahagia. Saqiyun au sa'idun. Kamu bakal tertolong atau tidak, nak? Nah, itu tergantung takdir Allah. Ada orang yang ditembak nggak mati karena Allah tolong dia supaya nggak mati. Mungkin dengan cara mukjizat, karomah, maunah, kita nggak tahu. Ya, kamu tertolong, kamu tidak. Atau mungkin nanti kamu tinggal di sebuah tempat terjadi longsor. Ternyata semua orang kena dampak longsor, kamu nggak, buat pelajaran. Ya ada, kalau kemarin kasus di Cianjur tanah longsor itu ingat? Ada yang namanya sate Sinta itu. Ya, itu tempat saya ngajar di situ. Ya. Semoga Allah muliakan keluarga sate Sinta itu, masuk orang baik semua itu. Ya. Jadi ketika kiri kanannya hancur, cuma itu yang enggak. Bahkan di ground itu ada segelas kopi yang terkena, tapi nggak tumpah sedikit pun juga. Allah jaga tempat tersebut, masya Allah ya. Dan banyaklah kasus yang kayak gitu, banyak banget. Masya Allah, banyak sekali. Ya supaya bukti bahwa Allah menjaga kau di mana saja, nak. Berapa banyak anak-anak Gaza, Palestina yang dibantai. Kita sedih bayangin di sini. Malah mereka bangga jadi syahid. Coret-coretan tangan di tangan mereka. Kenapa? Lihat taktub ismak fi yadik ya akhi. Kenapa kau tulis namamu di tangan itu? Ya, nanti kata dia gini, bahasa Indonesia gini. Nanti ketika aku wafat, pastikan itu mayitku. Bagaimana? Lihat tulisan ini katanya. Bangga sekali mereka itu, masya Allah. Ya. Jadi betul-betul orang-orang kuat. Kami boleh mati di sini 100 orang. Allah bahkan Islamkan anak-anak Eropa 1000 orang. Terjadi tidak? Terjadi sekarang. Allah jaga hati mereka tuh, Allah jaga betul-betul. Buat Allah nggak ada yang nggak mungkin. Batu bisa hijau di Arab. Jadi kita tanah subur malah jadi aspal perumahan. Mungkin nggak?
Semuanya mungkin buat Allah. Makanya tertolong tidak itu sebab. Berikan sebab. Kamu ditolong buat apa, kamu gak tertolong juga kenapa. Ya, jadi yakin. Mama sih yakin, walaupun kita gak kaya nak, makan kalian gak bergizi, kalian bakal jadi orang insya Allah. Mama yakin banget, mama yakin. Karena Allah bersama orang yang benar. Ditimbulin kepercayaan diri. Ditimbulin kepercayaan diri. Ya, karena dia tahu kebaikan datang dengan cara yang baik. Nggak mungkin kebaikan datang dengan cara yang tidak baik. Ibu-ibu yang betul-betul prospektif kan lihat tuh begitu. Mah, ngapain sih mah? Masih mau ngejahit aja mah, kan belum 40 hari ntar pendarahan loh. Ya nggak apa-apa untuk memastikan rezeki halal buat kalian. Kan ayah ngasih uang, ya kan nggak tahu di sana kerja apa. Itu kan syubhat. Udah biarin, cukup kasih. Besar anak-anaknya akur, nggak ada ribut. Karena rezekinya halal. Allah yang baik cuma nerima yang baik. Itu prinsip, ya. Makanya prosesnya jelas, ya. Nah, jadi yang kita bahas di 2 kali pertemuan ini nanti menggiring kita untuk ada beberapa buku yang akan saya coba sampaikan nanti. Salah satunya bagaimana kita hidup di dunia ini. Kalau sudah tahu prosesnya, alam roh, alam rahim, alam dunia, alam kubur, yaumul qiyamah, yaumul ba'ats, hari berbangkit, padang mahsyar, syafaat, hisab, penyerahan catatan amal, mizan, sirat, telaga al-kausar, dan surga neraka. Ya, ternyata kita mesti ngerti cara. Dan itu tidak lama lagi waktunya. Karena nggak ada yang menjamin umur kita sampai tahun depan atau beberapa masalah ke depan. Wallahu alam bishawab, ya. Sambil menanti waktu asar mungkin ada yang mau ditanyakan, silakan. Akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Naam. Dari jemaah ada yang ingin ditanyakan, silakan angkat tangannya. Oke, mulai belakang satu. Ada lagi biar sekalian nanti ininya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, Bu. Ya, saya Bisaro, Pak Ustaz. Mau ditanyakan, tadi ada satu poin yang Pak Ustaz bilang bahwa doa untuk anak dari seorang ibu itu diijabah. Nah. Tapi bagaimana Pak Ustaz jika anak perempuan kita sudah menikah? Kan katanya berpindah ke kewajiban ke suami, apa doa-doa kita masih dijawab oleh Allah, Pak Ustaz. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Iya, Bu. Mustajabnya pasti, cuma tanggung jawabnya itu di tangan suami sudah. Ya. Tetap walaupun dia sudah dibawa oleh suaminya, ya doa ibu ya sampai kepada anaknya. Cuma perwaliannya sudah pindah. Untuk beberapa hal berkaitan tentang izin, ketaatan dikembalikan kepada suaminya. Ibu sudah nggak bisa ikut campur. Makanya jangan sembarangan nikahin anak nih. Kalau nanti ada masalah, jangan jadi orang ketiga kalau nggak ditanya. Biar mereka dewasa dengan waktu. Biasanya hancurnya sebuah rumah tangga anak itu karena ada timbrungan dari pihak orang tua, baik laki maupun perempuan, ya. Tapi kalau doa mustajab. Ya Allah, jagalah rumah tangga anak-anakku, ya Allah. Lahirkan anak-anak yang soleh-soleha, ya Allah. Doain. Nggak apa-apa itu, ya. Barakallah, ya. Ada lagi, silakan. Silakan angkat tangannya, Bu, biar kita tahu. Oke. Itu mic-nya bisa dikirim ke ibu yang pakai baju baru. Ya. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam atas tausiahnya. Oh iya, insyaallah. Saya tanyakan perkara tadi 4 hal yang telah dilakukan itu ketika kita ditiupkan ruh itu kan ada amalnya, rezeki, tertolong atau tidak, dan amal rezeki ajal. Bagaimana dengan jodoh, Ustaz? Jodoh, ayo, jodoh masuk kategori rezeki.
Jodoh itu rezeki. Bikat birizki itu rezeki itu umum. Pokoknya semua yang Allah rezeki, maut, jodoh itu masuk kategori. Ya. Sehingga kapan dia nikah, kapan dia bercerai, kapan dia ini sudah ada tulisannya sama Allah. Allah hanya mengingatkan perempuan yang baik buat laki-laki yang baik. Ya, perempuan yang nggak baik buat laki-laki yang tidak baik. Jadi kalau mungkin sekarang belum ada yang ngelamar, tetap jadi orang baik. Jangan mengurangi kebaikan berharap dilamar. Jangan, tetap jadi orang baik. Jangan, nggak usah khawatir. Saatnya jodoh datang, asam di gunung, garam di laut, bisa ketemu satu kali. Ada caranya nanti. Ya, kita nggak bisa, makanya Bu, rezeki, maut, jodoh tuh Bu nggak bisa kita hindari Bu. Udah saatnya datang rezeki, ya kita hatta udah tutup toko, rumah kita diketok, malah mesennya di rumah. Ya rezeki, maut sama, kita nggak bisa hindari. Jodoh juga sama Bu. Ya, jangan disalahkan. Kenapa? Allah letakkan jodoh dengan seukuran orang yang mesti diberikan jodoh tersebut. Jangan gampang mencibir pilihan seseorang. Ya, Allahu a'lam bishawab. Nah. Lagi padahal? Masih ada yang ingin bertanya lagi? Atau bisa jadi jodoh itu sakiyun au sa'idun, tertolong atau tidak. Orang susah dilamar orang kaya, orang nggak baik dilamar sama orang baik. Mungkin Allah telah tentukan itu, ya. Makanya dari awal itu kehamilan minta yang baik-baik. Ya Allah, mudah-mudahan ya anak kalau perempuan lahir dapat lelaki yang soleh, yang agamanya bagus ya Allah gitu. Kalau dia ini laki-laki, ya Allah pandaikan agama supaya dapat orang perempuan yang soleh juga nanti gitu. Minta yang terbaik sama Allah. Ada lagi silakan. Ya. Nanti patokannya mic ya, ambil mic ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana caranya untuk memberitahukan kepada anak kita supaya bisa tetap menjaga Al-Qur'annya, Ustaz? Taib. Alhamdulillah anak saya udah lulus 15. Alhamdulillah. Saya ini supaya memberitahu dia itu supaya mau rajin merajaah gitu, Ustaz. Taib. Dia berharap mengharapkan cuma dari sekolah aja pagi, Ustaz. Iya. Di sekolah yang sudah sekarang. Iya. Bagaimana? Sebenarnya anak itu bisa menjaga hafalannya tergantung lingkungan di luar sekolah. Ibu di rumah itu Quran jangan berhenti Bu, setelin murotal terus ya. Ada kan sekarang medianya banyak, handphone bisa, kaset bisa, macam-macam lah ya. Puterin terus sehingga anak itu apa yang didengar itu yang dia hafal. Kemudian ingetin sama anak, nak, Quran bukan buat dihafal, buat dipakai. Ya, jangan jadi nanti ketika hafal jadi sombongnya, nak. Ya. Kemudian ingatkan bahwa Quran itu cahaya Allah yang nggak mungkin datang ke orang yang bermaksiat. Sering omongin, tapi jangan terkesan bawel. Nanti anak nggak suka sama kita. Harapan-harapan orang tua pengen punya anak hafal Quran, mama cuma pengen diberikan mahkota, baju keutamaan di akhirat nanti. Kalau punya anak penghafal Quran, nak, mama nggak tuntut kamu lebih, kecuali pengen jadi anak yang soleh-soleha. Insya Allah anak paham. Sering diomongin insya Allah paham. Ya, sehingga anak bagaimana kebiasaan dan rutinitasnya. Allahu a'lam. Nah. Ya, Kang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sangat membuka pengetahuan dari saya khususnya. Ustaz, saya mau tanya berkaitan dengan mustajabnya doa orang tua. Iya. Kan saya pernah dengar kalau kita dalam Allah itu kalau saya detail. Kalau misalnya saya sebagai anak mau minta didoain sama orang tua, itu gimana ya Ustaz? Tapi kalau kan ada juga yang bilang kita tuh jangan menambah pikiran orang tua. Misalnya kita punya masalah gitu, kita selain kita mencari waktu-waktu mustajab, juga kita juga mengharapkan mustajabnya doa orang tua gitu. Iya. Jadi mohon nasihatnya Ustaz. Paham. Apakah kita perlu meminta doa yang detail dari orang tua atau bagaimana? Terima kasih. Taib, naam. Doa itu ibadah. Berbakti pun ibadah. Ibadah nggak boleh merusak ibadah.
Sehingga kalau kita minta tolong orang tua doain kita, ya khawatir dia tahu masalah kita, ya umum aja. Doanya doa umum, ya Rabbana atina fid dunya hasanah, mah doain dong mah biar aku nih gampang lah rezekinya. Mungkin tujuannya pengen bayar utang. Kalau kita ngomongin mah utang aku di mana-mana beban kasihan. Kita secara umum mah pengen banget deh punya teman di rumah yang bisa dijadikan berbagi. Ya, artinya teman hidup, jangan merengek, mah doain dong biar kawin mulu misalkan begitu ya, jangan. Orang tua pikiran, anaknya belum menikah pikiran nanti. Secara umum aja. Pokoknya mah minta mah pendamping hidup yang baik mah ya. Kalau kira-kira belum baik, biar dijauhkan dulu sama Allah deh, pengen gini. Orang tua tuh jangan dikasih PR dalam benaknya gitu loh. Tiap hari kan kita ketemu sama orang tua. Saya kalau ketemu sama orang tua tiap pagi, tiap subuh saya temuin orang tua saya. Saya cium tangannya mah, doain mah. Ini hari ingin menaklukkan dunia, biar dapat sebongkah berlian. Padahal dia nggak tahu anaknya banyak masalah di otak itu. Dan orang tua ya udah sih, insya Allah yang terbaik. Yang penting satu, tolong mama, kamu di atas rel yang betul. Iya mas, siap insya Allah. Sekarang nggak usah mendetail. Dan berasa kalau orang tua sudah senyum depan kita, kemudian dia doain kita dari kejauhan, yakin, ya Allah ada yang doain aneh, ya Allah, yakin gitu lah. Ya. Makanya orang tua tuh keramat dunia. Jangan diremehkan, jangan disepelein, masih ada dijagain tuh orang tua gitu. Ya, wallahu a'lam bishawab. Gak usah mendetail ya, global aja mintanya ya. Ada lagi silakan mau tanya. Iya, fadhal pegang mic-nya. Nah. Ya silakan. Iya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, aku mau tanya. Qadarullah, saya sudah menikah 9 tahun tapi belum dikaruniai anak. Berapa tahun? 9. Amalan apa aja Ustaz yang sesuai sunnah agar Allah mengaruniai kami anak? Ya. Syukran. Ya memang anak titipan Allah ya. Cuma harus ada wasilahnya. Saya nggak mau dagang, takut masjid atau yang aneh. Tapi memang ada beberapa hal yang kita ikhtiarkan tuh dari kemarin. Ada mungkin dari pihak lakinya ini yang mesti dikoreksi nih, karena perempuan kan ladang. Tergantung bibit yang ditanam. Kalau bibitnya nggak bagus, susah untuk tumbuh ya. Ada beberapa metode secara herbal yang si lakinya ini yang mesti sih sebenarnya. Sisanya terserah Allah. Kita racikan. Saya ada meracik madu dan itu ya. Saya sendiri yang bikin. Tapi saya nggak turunkan sanatnya, saya bilang. Bersama dengan meninggalnya saya, hilang itu rumus, saya bilang gitu lah. Saya pernah bantu lebih dari 20 orang. Dan 19 itu yang 10 tahun, 15 tahun gak punya anak bisa hamil. Yang satu belum hamil karena belum nikah. Enggak, ini intermezzo supaya nggak tegang ya. Yang pasti memang banyak ragam. Pola hidup sehat ya. Kemudian mencontoh apa yang Rasul syariatkan, meruqyah badan dengan ramuan-ramuan tertentu karena mungkin ada penghalang, setan nggak suka dengan kebahagiaan. Kemudian jangan takut untuk terkena hujan. Hujan itu menyuburkan orang yang susah punya anak gitu ya. Dan macam hal lah nantilah. Ada cara. Sisanya terserah Allah. Saya juga kaget kemarin ada beberapa orang lagi yang datang. Saya sampai di Bali kasih omong, Ustaz, ingat gak si fulan? Oh iya, mau nemuin antum Ustaz. Pas ketemu lagi hamil istrinya. Oh Masya Allah, Alhamdulillah. Ternyata memang cara-cara Islami itu mungkin. Dan gak nutup kemungkinan. Semoga Allah kasih kamu anak yang banyak Ustaz nanti insya Allah ya. Barakallahu fiik insya Allah ya. Jadi tetap minta sama Allah. Dan tolong berobat dengan cara yang baik. Ya, tetap berhusnuzon sama Allah. Karena nggak mungkin buat Allah ya. Wallahu a'lam.